Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aram dan kaki ini saya akan menceritakan kembali kisah horor pasar malam. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih langsung. Kita lanjutkan ke cerita horornya. Malam itu dingin menusuk tulang. Jam di ponselku menunjukkan 00.47 ketika aku dan dua temanku, Rangga dan Bimo, berhenti di jalur pendakian lama yang sudah jarang dilewati. Kabut turun pelan, menggulung di antara pepohonan pinus yang tinggi dan rapat. Kami awalnya hanya berniat berkemah semalam. Tidak ada rencana aneh. Tidak ada niat mencari hal mistis. Sampai akhirnya, kami mendengar suara itu. Suara ramai, seperti pasar. Padahal kami berada jauh di dalam hutan. Lu dengar itu enggak? Bisik Bimo, wajahnya pucat. Aku mengangguk pelan. Dari balik kabut, terdengar suara orang tertawa. Suara logam beradu, bahkan seperti suara pedagang memanggil pembeli. Sayur, sayur segar. Ikan, ikan masih hidup. Padahal tidak ada satupun lampu terlihat. Rangga menelan ludah. Itu, pasar setan. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Ah, paling juga halusinasi, kita capek. Namun kakiku bergerak sendiri, mengikuti arah suara. Semakin dekat, bau aneh tercium. Campuran tanah basah, bunga layu, dan sesuatu yang amis. Kabut menipis, dan di depan kami, pasar itu terlihat jelas. Deretan lapak bambu berdiri rapi. Lampu-lampu kecil menyala redup, berwarna kekuningan. Banyak orang lalu lalang. Mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu. Terlalu sunyi untuk sebuah pasar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Seorang pedagang perempuan tersenyum ke arahku. Senyumnya terlalu lebar. "Mau beli apa, nak?" katanya. Aku melihat dagangannya, sayur-sayuran yang terlihat segar. Tapi saat aku perhatikan lebih dekat, daun-daunnya seperti urat kulit manusia. Aku mundur pelan. Bimo menarik lenganku. "Jangan ngomong, jangan beli, jangan makan apapun," bisiknya gemetar. Rangga malah terpaku di satu lapak. Seorang kakek tua memegang kantong kecil. "Ini buat kamu," kata kakek itu. "Bayarannya gampang." Rangga menerima kantong itu tanpa sadar. Aku berteriak, "Rangga, jangan!" Terlambat. Begitu kantong itu berpindah tangan, suasana berubah drastis. Lampu pasar meredup. Wajah-wajah para pedagang memucat, mata mereka menghitam. Senyum mereka berubah jadi seringai. "Kamu sudah beli," suara-suara itu bersatu. "Sekarang, kamu harus membayar." Tanah di bawah kaki kami bergetar. Rangga menjerit. Dari kakinya, bayangan hitam menjalar ke tubuhnya. Seperti tangan-tangan kurus menariknya ke tanah. Aku dan Bimo berusaha menariknya, tapi tubuh Rangga terasa berat, seolah ditahan dari bawah. "Lari!" teriak Rangga. "Jangan lihat ke belakang." Kami berlari sekuat tenaga, menembus kabut, menembus gelap. Di belakang, suara tawa menggema, bercampur teriakan dan bunyi logam diseret. Saat aku terjatuh, aku refleks menoleh. Pasar itu menghilang. Tidak ada lapak, tidak ada lampu. Hanya hutan gelap dan bekas tanah seperti kuburan yang baru digali. Pagi harinya, tim SAR menemukan aku dan Bimo dalam kondisi linglung. Rangga tidak pernah ditemukan. Hanya satu barang yang tertinggal di tanganku. Kantong kecil itu, di dalamnya ada koin tua dengan tulisan samar, "Pembayaran belum lunas." Sejak malam itu, setiap jam 00.47, aku selalu mendengar suara pasar di kepalaku. Dan aku tahu, mereka masih menungguku kembali.